Caranya dibaca banyak-banyak. Baiklah, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab shahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyahidin. Para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, ustazah, para guru-guru yang kami muliakan, santri putra dan santri putri yang kami sayangi, yang kami cintai, dan yang kami doakan, mudah-mudahan telah menjadi presiden semua. Mudah-mudahan yang santri putri akan jadi punyai semua, yang putra jadi ustadz semua, kemudian satu ustadz satu punyai. Tidak boleh membawa satu-satu untuk pulang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil atas semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, yang antara lain
saat ini kita diberikan kesehatan zahir dan batin, kemudian kita syukuri kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang insan yang dipilih Allah. Terbukti pada hari ini kita masih di dalam lingkaran majelis ilmu atau majelis taklim. Mudah-mudahan kebaikan ini menjadi pertanda bahwa kita akan diberikan keberuntungan mulai di dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma sholawatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurahkan kepada harima'an nabiyana wa habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya sampai di hari kiamat. Amin. Allahumma. Maaf Pak Guru, Pak Ustaz, sore ini saya akan sedikit ngobrol sama mas-mas santri sama mbak-mbak santri. Mudah-mudahan obrolannya ada manfaatnya walaupun sedikit. Amin. Allahumma ya rabbal. Teman-teman sekalian, bahwa kalau menurut tulisan di belakang saya ini, kita memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi Isra Mi'raj itu, kalau yang bawa buku bisa dicatat. Isra itu maknanya berjalan di waktu malam, sedangkan Mi'raj itu maknanya naik kemana? Ke langit, bukan naik ke gunung, bukan. Juga bukan naik kelas, bukan. Tapi naik ke langit. Mohon maaf, Rasul ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj itu pada usia berapa kira-kira? Ayo, usia Rasul ketika Isra Mi'raj berapa? Rasul melaksanakan Isra Mi'raj usia berapa? Dicatat ya. Usia 51. Nanti kalau pas saya sudah pulang ini nanti akan ditanya loh oleh Bapak atau Ibu Guru nanti ke sampean, apakah ada hasilnya ketika ada peringatan Isra Mi'raj, bisa ditanya ya. Kemudian berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan Isra wal Mi'raj itu di bulan Raja, tanggal berapa? 17. Kalau 17 itu Agustus. Tanggal berapa? 27 Rajab. Kalau tahun Hijriahnya belum dihitung, maka di sini yang dihitung adalah tahun Masehi. Jadi Rasul melakukan Isra wal Mi'raj itu pada tahun 621. Ya, si pinter ya nulis. Kalau yang nggak nulis biasanya pinter apalan. Allahumma. Supaya bisa dipaham anak-anakku sekalian, mohon kalau yang bawa buku dicatat betul itu ya, dicatat ya.
Biasanya yang rajin itu santri putri biasanya. Kalau santri putra itu, model pakai kacinya aja gini. Kalau santri putra itu ingat zaman dulu. Ya, supaya mudah dipahami. Setelah itu kita akan mudah untuk mengimani, karena di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu Allah menunjukkan linuriyahu min ayatina. Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Maka kita harus beriman, harus percaya kepada peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah ya, ini ilmiah loh ya nanti ya. Mohon nanti apa itu bagi mas-mas itu diapalah dikit-dikit ya. Sedikit terapalan ya, karena apa? Santri itu kuncinya harus sergap, harus rajin hafalan. Baik pelajaran di pesantrennya atau pelajaran di sekolahnya harus rajin-rajin menghafal. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim bisa membaca 2 karung, ibaratnya dikarungin, itu dikalahkan dengan hafal 2 huruf. Hafal 2 karung itu dikalahkan dengan faham 2 huruf. Itu kalau masalah ilmu. Jadi kalau kita kepingin nilainya lebih besar dari sekedar membaca, maka menghafal. Kalau kita ingin nilainya lebih daripada sekedar menghafal, memahami. Baiklah anak-anak sekalian, Pak Umar main. Kita nggak lama-lama kok. Jangan lama-lama ya mas. Saya tidak rasa suyuh barang. Yang pertama, supaya bisa dipaham, karena kita itu masih, mohon maaf Pak Ustadz, ini anak-anak, jadi kalau kita tidak mengutarakan sesuatu yang bisa dijangkau oleh akalnya anak-anak, nanti dia nggak bisa paham. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj yang dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibagi dengan 3 segmen. Tahu segmen? Segmen tahu nggak? Dibagi 3 bagian tahu ya? Ya, supaya bisa dipaham sehingga kita nanti akan mudah mempercayai dan mengimani. Bagian yang pertama yang dilakukan oleh Rasul itu ketika Rasul masih ada di alamul mulki. Ini pelajaran tua ini, tapi bisa dipahami insya Allah ya. Jadi segmen pertama atau bagian pertama daripada peristiwa Isra Mi'raj itu Rasul ada di alamul mulki atau alam kerajaan bumi atau alam kerajaan fisik. Yaitu Rasul melakukan perjalanan dari kota Makkah ke Palestina dengan begitu kecepatan luar biasa karena kendaraannya seperti kilat larinya. Apa? Kita tahu buruk itu, kendaraannya buruk. Buruk itu laki apa perempuan? Gak tahu lah, tidak dijelaskan antara laki dan perempuan. Tapi sifat buruk itu dia larinya secepat kilat karena dia mempunyai kaki yang panjang. Siapa yang kakinya panjang? Artinya bagaimana? Kalau medannya ini menurun,
Kalau medannya menurun seperti kita kayak orang yang turun ke jurang, maka kaki buruk itu yang depan memanjang, kemudian yang belakang memendek. Jadi punggung buruk itu tidak pernah naik turun, tetap rata. Kalau jalannya naik, kaki depan memendek, kaki belakang memanjang. Jadi Rasul itu naik buruk tidak pernah mengalami goncangan. Larinya secepat kilat, kakinya itu jatuh ke bumi sepanjang sejauh mata memandang. Maka perjalanannya cepat. Dari Mekah sampai Palestina tidak dihitung berapa, nggak sampai berjam, enggak, setengah jam aja nggak sampai, sudah sampai ke sana. Berbagai macam tanda-tanda di kehidupan diperjelas di situ, tapi tidak banyak yang saya terangkan karena itu biasanya dipahami oleh orang-orang tua. Yang pertama, bagian yang pertama, Rasul berjalan di alam mulki atau alam kerajaan bumi, atau masih di dunia. Kemudian setelah Rasul sampai ke Baitul Maqdis, Palestina, kemudian Rasul diajak oleh Jibril atau malaikat, raja para malaikat, untuk naik di alam malakut, alam kerajaan langit, alam di mana hidupnya para malaikat. Itu lebih luas daripada bumi. Maka Rasul diajak naik oleh malaikat Jibril masuk ke langit pertama, masuk ke langit kedua, masuk ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam, kemudian sampai langit ke. Coba mungkin ada yang sudah pernah dengar, ya, sudah ada yang pernah dengar Rasul itu ketika naik langit yang pertama, dia bertemu Nabi siapa? Ayo aja. Ayo, kira-kira Nabi siapa yang ditemui di pertama langit setelah Rasul apa itu hengkang dari bumi? Ayo, siapa? Saya pertanyaan aja. Yang pertama, langit pertama Rasul bertemu Nabi Adam. Ingat-ingat ya, bertemu Nabi. Terus ke langit ketujuh, ayo kacau, kira-kira Rasul bertemu dengan Nabi siapa? Bertemu Nabi siapa? Langit yang ketujuh Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi. Langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam cari sendiri. Langit pertama Nabi Adam, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Cerdas loh anak-anak itu. Cuman karena nggak saya jelaskan, kalau dijelaskan satu persatu ya sampai sore. Kok pedang. Setelah Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh, maka Rasul naik lagi di tempat namanya Sidratil Muntaha. Apa? Dan di Sidratil Muntaha itu
ada pohon apa kira-kira? Pohon apa kira-kira? Masa ada sih ngomong durian ya? Sawit, malah sawit. Jadi di Sidratil Muntaha itu habisnya alam itu sudah. Alam langit habis, alam bumi habis, sudah mentok. Di situ ada pohon namanya pohon sidroh. Apa? Pohon apa? Pohon sidroh itu akarnya ada di atas, daunnya di bawah. Nah, aneh kan? Aneh kan? Jadi akarnya di atas, karena batas alam sudah di situ, maka akarnya di atas, daunnya di dan daun ini perlu dicatat ini ya. Daun dari pohon sidroh itu sejumlah manusia yang masih hidup ya. Jadi pohon sidroh itu akarnya di atas, daunnya di bawah, dan daunnya itu sejumlah manusia yang masih hidup. Jadi satu daun itu satu nama. Satu daun satu nama. Apabila yang punya nama ini pas daun itu menguning atau daun itu sudah runtuh, maka yang punya nama hidupnya sudah tidak lama lagi. Ayo diangan-angan, kira-kira nama kamu yang ada di daunnya pohon sidroh kira-kira masih segar, apa sudah kuning, apa sudah putih? Mudah-mudahan masih segar. Kalau sudah putih, daun itu sudah jatuh, maka orang itu tidak waktu 2 atau 3 hari dia meninggal. Paham? Di pohon daunnya pohon apa tadi? Kalau yang nyatet tahu nanti bisa diulang. Anak-anakku sekalian, sebelum Rasul naik pada bagian ketiga, di situ Rasul di Sidratil Muntaha melihat 2 sungai. Sungai yang pertama masuk Nil secara gaib, sungai yang kedua masuk di surga. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berjalan menyusuri satu sungai yang menuju ke surga. Jadi anak-anakku sekalian, nanti surga itu ada di alamul malakut atau alam kerajaan langit. Kemudian Rasul kepingin masuk di surga. Kemana? Dengan mengucapkan assalamualaikum, dijawab oleh malaikat siapa? Malaikat Ridwan menjawab waalaikumsalam. Kemudian Ridwan bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah yang bersama engkau?
yang bersamaku wahai Ridwan, dia adalah sebaik-baik makhluknya Allah. Siapa itu? Muhammad. Kemudian setelah Nabi itu masuk, Rasul masuk ke surga, kemudian apa caranya gini, sebelum masuk terus kemudian ada meja kayak untuk daftar ini, registrasi masuk. Ternyata Rasul dikasih data digital dari semua penghuni surga, dipencet, ting, keluar semua. Santri SDM ini, Allahumma. Jadi nama-nama tertulis semua. Nama-nama tertulis semua, termasuk nama siapalah pokoknya sudah ada, alamat mana sudah ada. Padahal orangnya belum namanya sudah ada. Itu yang namanya sabek. Kemudian Rasul berkenan untuk masuk ke surga. Sebelum masuk, Rasul itu melihat ke atas. Makanya anak-anakku sekalian, nanti jangan salah kalau sampean pada masuk surga ya. Halo. Halo, ingat kalau nanti kamu masuk surga jangan salah lo ya. Apa ciri-cirinya surga? Halo, aku masih didengar nggak? Masih ya. Ciri-cirinya kalau surga betul-betul surga, surganya Allah, bukan surganya Dajjal, bukan surga dunia. Kalau surga yang asli, itu di bagian kanan dari pintu tertulis lafaz Allah. Kemudian dari bagian kanan pintu tertulis Muhammad. Kayak rumah kita. Makanya rumah-rumah kita biasanya dibelikan lafaz Allah dan Muhammad. Di situ dikasih Allah, sebelah sana dikasih Muhammad. Oh, itu adalah surga. Maka mudah-mudahan yang punya rumah diberikan tulisan Allah bagian sana, kemudian yang Muhammad bagian sini. Mudah-mudahan rumah kita atau rumahku adalah surgamu. Maka ciri-cirinya minta tolong nanti, tak ingat-ingat nanti Pak. Iya, kalau saya masuk ke surga tak ingat-ingat. Pertama tak lihat dulu, sisi sana ada Allah, sisi sana ada Muhammad, ada enggak? Kalau enggak, jangan-jangan salah alamat saja. Paham ya? Yang tengah-tengah ada tulisannya enggak tak omong nih, sampai masih cicing enggak apa-apa. Apa ustadznya perlu tahu mungkin? Ya. Jadi di atas pintu surga sebelum masuk, di sisi kanan ada tulisan Allah, di sisi kiri ada tulisan Muhammad. Maka sebenarnya wahai anak-anakku, kalau kita mau jujur, andaikan surga itu ada sertifikatnya, maka sertifikat surga itu atas nama Muhammad. Paham? Makanya mari kita sebagai santri generasi muda untuk getol, untuk rajin membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu secara sertifikat dia adalah pemilik sertifikatnya surga. Siapapun dia kalau mau masuk surga harus ada rekomendasi daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk umat manusia yang diturunkan oleh Allah di zaman para nabi-nabi yang dulu sama
Sama. Paham ya? Paham ya? Berarti surga itu milik siapa? Kalau sertifikatnya milik siapa? Milik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Dulu pernah ada kejadian, dulu pernah ada kejadian ketika Nabi Adam kepingin dinikahkan dengan ibunda Hawa. Maka ibu Hawa itu meminta mas kawinnya membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ada pertanyaan, orang pertama itu kan Nabi Adam dan ibu Hawa. Kenapa mas kawinnya kok pakai sholawat kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad masih jauh, belum lahir? Di mana Siti Hawa mengetahui kalau ada orang hebat yang namanya Muhammad? Yang lihat di surga itu ada Allah sisi sana, ada Muhammad sisi sana. Apa mas kawinnya Hawa? Saya mohon mas kawinnya baca sholawat kepada Muhammad. Loh, kenapa sampai kok mengenal Muhammad? Kata Allah, saya mengenal Muhammad itu dari nama yang tertulis. Yang di sebelah kanan tertulis namamu ya Allah, yang sebelah kiri tertulis nama siapa itu? Muhammad. Iya, aku minta dibacakan sholawat kepada orang yang tertulis ada di sisi kanan daripada pintu surga. Nama Nabi Muhammad sudah diketahui oleh Ibu Hawa ketika beliau mau ijab kabul sama Nabi Adam alaihis. Maka anak-anakku sekalian, saya ulang lagi, nanti kalau mau masuk surga jangan keliru. Kalau mau masuk surga, yang satu di sebelah kanan ada lafaz Allah, yang sebelah kiri ada Muhammad. Biar rumah kita jadi surga kita, maka ketika masuk di rumah kita juga dibelikan tulisan Allah dan Muhammad. Amin Allahumma. Bisa diterima? Ini bisa dipaham? Bisa ya? Setelah Rasul melihat data digital daripada penghuni surga, kemudian Rasul masuk ke dalam. Ternyata ini tertulis loh ya, di dalam Qissatul Mi'raj tertulis bahwa kebanyakan ahli surga adalah fakir miskin. Yang kaya banyak, tapi fakir miskin lebih banyak. Kenapa? Biasanya orang itu kalau punya banyak duit lupa sama Allah, ya kan? Kalau banyak duit lupa sama Allah. Ingat apa? Ingat mall, ingat Alfa, ingat Indo, ya kan? Kalau punya duit, kalau nggak punya duit baru ingat Allah. Maka biasanya orang-orang yang tidak banyak duit itu banyak ingat kepada Allah Subhanahu. Orang kaya banyak tapi lebih banyak fakir. Ini tercatat dalam Qissatul Mi'raj seperti itu. Kemudian Rasul keluar dari surga. Karena ada surga berarti ada Rasul juga ingin masuk Rasul juga ingin masuk Masa surga. Kemudian Rasul mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menjawab? Siapa?
Pak Ijo. Siapa yang jawab? Siapa yang menjaga neraka? Malaikat siapa? Di situ diperjelas bahwa malaikat Malik itu selama hidupnya tidak pernah senyum. Bagaimana ekspresinya orang yang pernah senyum? Coba dipoto orang yang gak senyum. Jadi malaikat Malik itu tidak ada kata senyum sama sekali. Baru satu kali itu dia senyum setelah tanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa yang bersama engkau? Yang bersama aku adalah sehebat-hebat sebaik-baik makhluknya Allah, yaitu Muhammad. Alhamdulillah, monggo senyum satu kali itu aja. Setelah itu nggak senyum lagi ila yaumil kiamah. Berarti siapa saja yang nggak suka senyum berarti penjaga awas kalau sama teman ya harus banyak senyum loh. Orang kok apalagi perempuan, yang perempuan ya senyum dong. Masa perempuan kok cucu kayak ikan gede? Tahu ikan gede ya? Dia pernah senyum? Hah? Ikan gurame pernah senyum? Ya kan? Ayo mas. Ciri-ciri dari ahli surga. Halo. Ciri-ciri dari ahli surga, orangnya murah senyum, tapi tidak senyum-senyum sendiri. Jangan-jangan di bawah pohon sawit nanti kamu senyum-senyum sendiri. Orangnya murah senyum. Yo, ahli surga tandanya itu. Maka ingat, kalau bersama teman tidak boleh kita mencucu, kita tidak boleh sangar, kita harus senyum. Jangan mencucu kayak orang dulu. Kemudian Rasul menerima komputer dan melihat data digital daripada penghuni neraka. Lihat semuanya, nama-nama, alamat, siapa binti, siapa bin, siapa, ada semua. Ya. Kemudian ketika masuk neraka, nanti jangan salah ya. Jangan salah, di pintu neraka itu di sisi kiri dan kanan tertulis yang satu al-bakhil, yang satu al-kibr. Kibrun orangnya sombong, maka orang-orang yang sombong maka dia akan jadi penghuni. Kemudian di sisi yang satu tertulis al-bahil. Sudah tahu arti daripada bahil? Tahu kan? Jangan salah ya nanti ya. Bahil orang bahil berarti benar. Halo. Kemudian Rasul masuk. Setelah masuk Rasul kaget. Tahu kaget? Kayak apa? Kaget, tahu kaget. Ekspresi orang kaget seperti apa? Tahu ya? Kayak apa? Saja kaget. Rasul kaget. Ketika masuk neraka, Rasul kaget setelah dilihat ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah para ternyata
kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Jangan keras-keras saya. Laki-laki banyak, tapi memang yang lebih banyak adalah wanita. Karena, jangan menyalahkan wanita. Karena penduduk bumi ini antara pria dan wanita memang lebih banyak wanita. Yo, sekarang aja di Indonesia itu sudah rata-rata perbandingan antara laki dan perempuan 65 perempuan 35 laki. Ini perbandingan 65 perempuan 35 laki. Berarti masih banyak siapa? Perempuan. Jadi banyak yang di neraka ya. Laki-laki yang banyak, tapi karena di dunia masih banyak perempuan ya, akhirnya dan di sana banyak perempuan. Bu, ibu-ibu, mohon maaf, ini bukan sindiran, bukan apa. Kalau